Halo, selamat datang di Yuk Dengar Dulu, tempat kita berhenti sejenak, buka telinga, dan coba pahami cerita dari sudut pandang lain. Kadang yang kita butuhkan bukan jawaban, tapi waktu untuk. Yuk dengar dulu. Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang lagi lumayan rame nih. Ada laporan polisi buat penyanyi Lesti Kejora. Betul, soal dugaan pelanggaran hak cipta lagu ya. Iya banget. Nah, info kita ambil dari kompas.com, CNN Indonesia, terus ada Detik Hot, radarjakarta.id juga, dan pastinya kita lihat ke Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri. Jadi tujuan kita hari ini pengen coba bedah kasusnya, terus pahami aturan main soal cover lagu di zaman sekarang, zaman digital gini, sama lihat dampaknya buat Anda semua, entah sebagai penikmat musik aja, atau mungkin Anda juga bikin konten gitu. Oke, menarik nih. Kita mulai dari laporannya dulu ya. Jadi, ada laporan masuk ke Polda Metro Jaya itu tanggal 18 Mei 2025, terus dikonfirmasi tanggal 20 Mei. Iya. Yang laporin itu kuasa hukum, inisialnya IS. Dia wakilin Yoni Dores. Nah, Yoni Dores ini pencipta lagu, adiknya almarhum Dedi Dores. Ah, iya. Terus yang dilaporin Lesti Kejora ya, LK. Betul, LK. Tuduhannya itu, katanya nih, sejak 2018, Lesti itu udah nyanyiin ulang atau cover beberapa lagu ciptaan Yoni Dores. Contohnya apa aja tuh lagunya? Ada disebutin contohnya kayak Cinta Bukanlah Kapal, terus Bagai Ranting Yang Kering, ada juga Buaya Buntung. Nah, lagu-lagu cover ini diunggah ke YouTube sama media sosialnya Lesti. Tanpa izin, gitu ya inti masalahnya? Itu dia dugaannya, tanpa izin dari Yoni Dores sebagai pencipta. Oke. Nah, dasar laporannya ini berarti klaim kepemilikan hak cipta ya. Yoni Dores ini kan penciptanya. Katanya ada bukti surat pernyataan juga dari publisher, PT ASKM. Oh, ada bukti pendukungnya juga ya? Iya, disebutin ada flash disk, isinya data, terus surat publisher itu, sama print out bukti unggahan cover lagunya. Nah, ini yang bikin serius. Potensi hukumannya pakai pasal 113, Jungko pasal 9 UU Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Itu ancamannya gimana? Bisa sampai 4 tahun penjara loh. Atau denda, atau bisa dua-duanya, denda sampai 1 miliar rupiah. Wow, gede juga ya? Iya. Terus ada info tambahan juga nih. Katanya si Yoni Dores udah pernah kirim somasi sebelumnya. Itu kayak surat peringatan gitulah sebelum lapor polisi. Tapi kabarnya nggak ditanggapi. Oh, jadi udah ada upaya sebelumnya ya? Oke. Nah, terus gimana nih tanggapan dari pihak Lesti? Kan udah rame pasti beritanya. Ya, udah ada tanggapan resmi dari kuasa hukumnya Lesti, namanya Sadrak Seskowadi, tanggal 22 Mei kemarin. Intinya gimana tuh? Jadi intinya mereka bilang tahu soal laporan ini ya dari media, terus mereka menghormati hak Yoni Dores sebagai warga negara buat melapor. Itu standar lah ya. Terus yang penting, mereka menekankan asas praduga tak bersalah. Jadi ya Lesti dianggap belum bersalah sampai ada putusan pengadilan nanti. Masuk akal. Terus langkah mereka selanjutnya apa? Saat ini sih mereka bilang masih nunggu proses hukumnya jalan aja, sambil ya mereka pelajari juga dasar laporannya apa. Mereka juga minta semua pihak sabar dulu, biar nggak simpang siur informasinya. Oke, jadi masih menunggu dan mempelajari ya? Fair enough. Nah, dari sini, kayaknya penting nih kita ngerti dikit soal aturan main hak cipta itu sendiri, pakai UU nomor 28 tahun 2014 tadi. Boleh banget. Gimana tuh intinya? Jadi gini, hak cipta itu kan hak eksklusif pencipta. Munculnya otomatis pas karyanya jadi. Nggak usah daftar, tapi kalau dicatetin bisa jadi bukti kuat. Oke. Terus yang relevan sama kasus cover lagu ini apa? Nah, ada yang namanya hak ekonomi. Ini hak si pencipta buat dapat duit dari karyanya. Contohnya dari penerbitan, penggandaan, aransemen, pertunjukan, sampai komunikasi ke publik. Komunikasi ke publik itu termasuk upload ke YouTube gitu? Tepat. Nah, pasal 9 ayat 2 bilang kalau mau melakukan hal-hal yang termasuk hak ekonomi itu wajib dapat izin pencipta atau pemegang hak cipta. Penggandaan sama pengumuman tadi ya yang kena banget sama kasus cover? Iya, dua itu paling relevan. Merekam ulang lagu itu kan menggandakan. Mengunggahnya ke internet biar orang bisa dengerin, itu udah masuk komunikasi atau pengumuman ke publik. Apalagi kalau videonya ada iklannya ya? Nah, itu dia. Itu masuknya penggunaan secara komersial. Udah jelas di UU. Kalau tujuannya komersial, buat cari untung, itu wajib banget pakai yang namanya lisensi. Lisensi itu izin tertulis gitu ya? Betul.
Izin tertulis dari yang punya hak cipta buat kita bisa manfaatin karyanya secara ekonomi, tapi ada syarat-syaratnya biasanya. Itu tiket resminya lah. Oke, jadi kalau kita sambungin nih ya, cover lagu, terus direkam, diunggah ke YouTube atau platform lain, apalagi kalau ada potensi dapat uang dari situ, kayak dari iklan atau endorse mungkin, itu udah jelas banget masuk ranah hak ekonomi pencipta. Dan hukumnya bilang harus ada izin atau lisensi. Kayaknya udah clear banget ya aturannya. Secara aturan sih iya, udah jelas. Yang jadi menarik dan mungkin rumit, itu gimana teknologi sekarang gampang banget kan rekam dan unggah ketemu sama aturan hukum hak cipta ini. Iya juga ya, tinggal klik upload. Betul! Kasus ini kayak jadi sorotan gitu, pentingnya izin atau lisensi, terutama buat yang komersial. UU-nya kan emang buat melindungi pencipta. Tapi pertanyaannya, apa semua orang, semua kreator konten udah paham soal ini? Dan akses buat dapetin lisensinya gampang nggak ya? Itu juga penting. Nah, itu dia. Mungkin mekanismenya belum semua orang ngerti atau belum gampang diakses gitu. Ini jadi tantangan di era digital. Tapi ada kabar baiknya juga sih. LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, itu udah bilang siap bantu mediasi kasus ini. Oh ya? Itu lembaga apa? LMKN itu lembaga yang bantu ngurusin soal lisensi sama royalti musik di Indonesia. Jadi mungkin ini bisa jadi jalan buat cari solusi yang lebih sistemik ke depannya, nggak cuma kasus per kasus. Semoga ya, biar jelas juga buat semua kreator. Serba mudah berbagai konten ini, Mm-mm. gimana ya cara kita nemuin keseimbangan antara kita menghargai hak pencipta lagu, sama keinginan kita buat berinteraksi, mengapresiasi, atau bahkan bikin versi kita sendiri dari sebuah lagu lewat cover. Batasannya di mana gitu ya, antara suka sama lagu, terus cover, sama yang udah masuk pelanggaran hak cipta. Apalagi kalau udah ada potensi dapat untung dari situ. Di titik mana apresiasi jadi pelanggaran? Itu pertanyaan penting sih buat kita pikirin bareng-bareng di era digital yang terus berubah ini. Setuju banget. Pertanyaan yang bagus buat direnungkan. Terima kasih sudah dengar sampai akhir. Semoga ada yang bisa kamu bawa pulang, walau hanya satu pemikiran kecil. Like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Yuk, dengar dulu.